Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalila Tulusna dari kelas 4F. Saya ingin mendongeng tentang kisah kancil yang mengalahkan harimau. Untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Nur Latifah MPD. Kancil yang mengalahkan harimau. Kancil sedang beristirahat di pohon yang rindang. Tiba-tiba muncullah harimau yang terkena sengat tawon. Kancil ketakutan, langsung melarikan diri. Harimau mengejarnya, tapi segera kehilangan jejaknya. Karena apa? Kancil sembunyi di semak-semak. Harimau pun menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah berbaring sambil bersandar di akar pohon. Matanya yang bersinar menyapu sekeliling. Beberapa saat lamanya ia termenung, sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara krek. Ternyata bunyi itu berasal dari ranting yang patah yang diinjak oleh si kancil. Si kancil yang disangka telah jauh pergi meninggalkan tempat itu ternyata masih berada di Si kancil yang disangka telah jauh pergi, ternyata dia masih bersembunyi di rimbunan pohon. Mengetahui si kancil masih ada di situ, tidak jauh dari tempat tersebut, harimau pun langsung menuju ke tempat. "Hai kancil, jangan lari kau. Aku tidak akan menyakitimu. Berhentilah," kata harimau. "Aku tidak akan berhenti," jawab si kancil. "Pasti kamu akan memangsaku." Aku tadi yang kurang. "Percayalah, Cil. Aku tidak akan memakan dirimu. Bukanlah kita bersahabat," ujuk harimau. "Kalau begitu, apa jaminannya kalau kau tidak akan memangsaku?" kata si kancil. "Baiklah, bila kamu ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataanku itu bohong. Bila aku rela mati karenamu," kata harimau. Mendengar bujukan dan kata-kata manis sang harimau, demikian si kancil pun berhentikan larinya. Tak seberapa lama kemudian harimau sudah bisa menyusulnya. Akan tetapi sang harimau pun tidak menepati janji. Ia pun membohongi si kancil. Sebab bila tidak dibohongi, pasti dia akan kabur lagi. Sekarang jangan banyak omong lagi kau. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini, kancil. Aku adalah raja hutan, kancil. Siapa saja harus menuruti perintahku. Si kancil akhirnya menyadari bahwa dia itu ditipu oleh harimau. Janji yang diucapkan oleh raja hutan hanyalah kata-kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun, karena si kancil tergolong binatang yang cerdik, ia pun lari segera mencari akal untuk meloloskan diri dari maut. Baiklah, bila seperti itu, baiklah kalau seperti itu yang kamu kehendaki, kata si kancil seolah-olah dia menyerah. Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja hutan ini. Apa katamu, kancil? Kata harimau yang sudah tidak sabar lagi untuk segera memangsamu. Sebelum aku mencari air minum di danau, sebenarnya tadi aku telah bertemu dengan dirimu, harimau. Tapi karena aku haus, aku harus terlebih dahulu meminum air di danau. Setelah itu, baru aku menemui dia lagi. Sebelum kamu memangsaku, sebaiknya kamu harus bisa mengalahkan dia, kata si kancil. Bila permintaanmu begitu, baiklah, aku akan penuhi. Tapi di mana dia berada? Dia tinggal di dalam sebuah sumur yang terletak di tengah hutan, jawab si kancil meyakinkan.
Sekarang coba tunjukkan tempat itu, Kancil. Sudah tak sabar lagi, aku ingin mengalahkan dia, kata sang harimau dengan kesombongannya. Baiklah, Baiklah, mari segera ikut aku. Si Kancil berjalan lebih dahulu, sementara sang harimau mengiringi di belakangnya. Setelah menyelusuri jalan yang akan menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah mereka berdua di tempat yang dituju. Sebuah sumur yang cukup dalam dan sebuah sumur yang begitu dalam dan ditumbuhi oleh rumput-rumput agak panjang di sekelilingnya. Sekarang telah berada di hadapannya. Inilah tempat yang saya maksud, kata si Kancil. Cobalah kamu tengok ke dalam, pasti kamu akan melihat harimau di dalamnya. Sang harimau pun kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia kemudian langsung menengok ke bawah. Harimau itu pun melihat dengan jelas bahwa ada harimau yang mirip dengan dirinya di dalam sumur itu. Harimau itu meraung dengan keras. Au! Suara terdengar ke seluruh penjuru hutan itu. Saat itu pula, dari dalam sumur yang dalam juga ada suara au yang sama. Harimau pun mengaum sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. Dari dalam sumur terdengar pula suara harimau yang meraung. Maka sang harimau menjadi marah dan segeralah ia melompat ke dalam sumur. Biur! Suaranya begitu menggema dari dalam sumur itu dan airnya pun mengkeruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau yang lain selain dirinya. Ternyata hanyalah suara raungan itu, tidak lain hanyalah pantulan dari guma suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat di dalam sumur ada harimau itu, ternyata itu adalah dirinya. Sebab air yang di dalam sumur itu sangat jernih dan berubah menjadi keruh setelah dia melompat ke dalam sumur itu. Dengan berlagak bodoh, si Kancil lalu berkata, "Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" "Ternyata kamu menipuku, Kancil," sahut harimau bersungguh-sungguh merasa bahwa dirinya telah dikerjakan oleh si Kancil. "Itu balasannya bagi yang mengingkari janji," jawab si Kancil sambil kemudian melangkahkan pergi. Tak lama kemudian, sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit, akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air dan meninggal dunia. Dan selesai sudah dongeng tentang kisah Kancil yang mengalahkan harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.